DJ Topeng Remix. What can I say? Goyang dangdut, Goyang dangdut, 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 goyang dangdut, 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 goyang, goyang dangdut. goyang. Oke, assalamualaikum, what's up and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Setel Mamong. So di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Elink Motion. Yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya. Dan untuk semua banyak kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi Elink Motion-nya. Kemudian tap icon plus lalu pilih aspek rasio sesuai dengan foto kalian. Di sini saya menggunakan yang 4:5. Resolusinya 720p, frame rate-nya 30 fps dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Kemudian buat proyek. Oke, langkah selanjutnya masukkan audionya terlebih dahulu dengan cara tap icon plus kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, langsung saja di sini kita cari letak B-nya. Seperti biasa tandai dengan cara tap icon plus yang di sebelah kanan ini ya guys ya. Oke, dan kalian bisa tandai di detik-detik berikut ini. Oke, jika sudah kalian tandai di sini kita masukkan fotonya, silahkan tap icon plus kemudian pilih gambar dan video, lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama paskan ke tanda yang pertama ya guys ya. Kemudian pilih move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kecilkan fotonya menjadi 150 px. Kemudian di awal tambahkan kunci atau keyframe seperti ini. Dan kalian geser ke detik 03:00. Lalu besarkan fotonya menjadi 340 px. Lalu geser ke detik 04:13. Tambahkan kunci, di sini biarkan seperti ini. Geser ke bagian akhirnya, di sini besarkan fotonya menjadi 500 px ya. Lalu di antara kunci 3 dan kunci yang terakhir kalian buat kurvanya seperti ini. Kembali. Oke, kemudian tambahkan efeknya. Silahkan pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform. Dan kalian pilih ombang-ambing. Pilih pengaturan standar. Di bagian ombang-ambing sudutnya biarkan 45,0. Frekuensinya ubah menjadi 6,84. Lalu di bagian magnitude ubah ke 0 dulu. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir ya guys ya. Di bagian kunci yang akhir biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal di sini ubah magnitudenya menjadi 250. Geser ke bagian tengahnya, silahkan buat kurvanya seperti ini. Kembali. Kemudian efek ombang-ambingnya gandakan ya guys ya, dan kalian tinggal pilih titik 3 lalu pilih gandakan. Oke, di bagian ombang-ambing yang kedua, di sini kita ubah sudutnya menjadi negatif 120. Frekuensinya ubah menjadi 15,0. Lalu di bagian magnitude biarkan seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak atau motion blur ya. Di bagian efek buram gerak di sini ubah tone-nya menjadi 1,40. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal ubah exposure-nya menjadi 1,20.
Dan kalian geser ke bagian tengahnya. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih turbulent displace. Oke, di bagian efek turbulent, di sini kalian pilih offset. Silahkan di bagian X ubah menjadi 64. Di bagian kekuatan ubah ke 0 dulu. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0. Di bagian kunci yang awal ubah menjadi 152. Di bagian evolution ubah menjadi 4,62. Dan untuk yang di sini kalian pilih XY ya guys ya. Di bagian skala ubah ke 0 dulu. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah skalanya menjadi 3,30. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 0,50. Di bagian oktav ubah ke 1 ya. Jika sudah kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian gambar dan tepi. Kemudian pilih tepi listrik. Oke, di bagian tepi listrik di sini ubah jaraknya menjadi 0,40. Di bagian thickness ubah menjadi 930. Dan untuk warnanya silahkan pilih sesuai selera kalian ya guys ya. Di bagian sheet tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Dan untuk kunci yang di akhir ubah sheetnya menjadi 0,30. Kembali. Oke, jika sudah seperti ini kalian geser ke awal videonya. Kemudian tap icon plus lalu pilih shapes yang persegi ini ya guys ya. Di sini fullkan dengan cara pilih titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih screen to screen. Dan kalian panjangin durasinya samakan dengan foto yang di bawahnya. Kemudian tambahkan efeknya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian lainnya. Lalu pilih salin latar belakang ya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian prosedural. Kemudian pilih petir. Oke, di bagian petir, untuk pen 1 di sini yang X ubah menjadi negatif 440. Di bagian Y ubah menjadi negatif 716. Lalu di bagian poin 2, di sini yang X ubah menjadi positif 440. Di bagian Y ubah menjadi positif 716 ya. Di bagian evolution tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah menjadi 0,30. Di bagian sheet tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah menjadi 0,20 ya guys ya. Dan untuk warnanya di sini kalian bisa sesuaikan dengan fotonya. Oke, di sini fotonya kalian geser ke atas seperti ini. Oke, untuk efek di foto yang pertama sudah selesai, silahkan geser ke tandanya. Kemudian masukkan 1 buah foto. Untuk foto berikutnya di sini panjangin durasinya 4 kotak ya guys ya. Dan kalian tinggal hitung per kotaknya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Paskan ke tandanya. Untuk menambahkan foto berikutnya di sini kalian lakukan hal yang sama seperti foto yang kedua. Masukkan fotonya satu persatu secara bergantian, lalu panjangin durasinya 4 kotak ya.
Dan untuk foto yang di detik 15:06, kalian tinggal paskan ke tanda berikutnya. Untuk foto yang terakhir di sini kalian pangkas sesuai dengan lagunya. Oke, jika sudah langsung kita pergi ke awal foto yang ditambahkan tadi. Di sini tambahkan efeknya, silahkan klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin cukup aktifkan mirrornya, kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, dan kalian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Lalu di bagian magnitude ubah menjadi 50. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ayun. Di bagian ayun frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian sudut 1 ubah menjadi positif 5,0. Lalu di bagian sudut 2 ubah menjadi negatif 5,0 ya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak ubah tone-nya menjadi 0,20. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, dan kalian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang awal ubah menjadi 70. Geser ke bagian tengahnya. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian prosedural, kemudian pilih bidang bintang sederhana. Oke, untuk efek bidang bintang, di bagian posisi tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Dan kalian geser ke bagian kunci yang awal, di bagian X ubah menjadi 115. Di bagian Y ubah menjadi 115. Lalu di bagian Z ubah menjadi 50. Di bagian skala ubah menjadi 1,30. Kemudian untuk ukurannya di sini ubah menjadi 0,270. Oke, jika sudah kembali, silahkan efeknya di sini kalian salin ya guys ya, dengan cara pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek, dan kalian tempelkan ke semua foto berikutnya. Klik fotonya, pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Silahkan tempelkan efeknya ke semua foto berikutnya ya. Jika sudah, langsung kita pergi ke bagian foto yang di detik 15:06. Di sini kita ubah efeknya ya. Pilih efek dan kalian klik di bagian ubin. Di bagian potongnya ini kalian bisa ubah menjadi 2000. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Kemudian geser ke bagian tengahnya. Lalu ubah potongnya menjadi 1000. Kemudian geser ke bagian tengahnya di antara kunci 1 dan kunci 2. Silahkan buat kurvanya seperti ini. Di antara kunci 2 dan kunci 3 kalian buat kurvanya seperti ini. Kembali. Pilih offset. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir ubah offsetnya menjadi 10.000. Kemudian aktifkan offset secara vertikalnya ya. Kembali. Dan kalian pilih move and transform, lalu pilihkan yang nomor 3. Di sini kecilkan fotonya menjadi 350. Oke, seperti ini. Kembali.
Oke, jika sudah langsung kita geser ke awal foto yang ditambahkan efek tadi. Silahkan tap icon plus kemudian pilih shapes yang persegi ini ya guys ya. Dan kalian tinggal fullkan seperti ini. Panjangin durasinya hingga akhir video. Kemudian pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian lainnya. Lalu pilih salin latar belakang ya. Oke, silahkan untuk shape-nya ini kalian pangkas sesuai dengan foto yang di bawahnya ya. Tap icon panah yang ke kanan, kemudian bagi dua. Lalu kalian dekatkan ke fotonya seperti ini. Silahkan di sini kalian pangkas, samakan dengan foto yang di bawahnya. Lalu dekatkan ke fotonya seperti ini ya guys ya. Oke, jika sudah lalu kita gabungkan satu persatu antara shapes dan fotonya ya guys ya. Dan kalian tinggal tandai seperti ini. Lalu gabungkan menjadi satu grup. Geser ke foto berikutnya, di sini kalian gabungkan. Lalu kalian buat menjadi tersusun ke bawah ya, seperti ini. Oke, jika sudah langsung kita pergi ke bagian grup yang pertama. Di sini kalian pilih Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan kunci sesuai dengan tandanya seperti ini. Kemudian geser ke bagian tengahnya, tambahkan kunci lagi. Dan kalian geser ke bagian kunci yang berada di tandanya. Di sini besarkan fotonya menjadi 1150. Silahkan geser ke bagian kunci yang berada di tandanya, lalu besarkan fotonya menjadi 1150 ya guys ya. Oke, kemudian buat kurvanya seperti ini. Silahkan geser ke bagian grup yang kedua. Di sini kalian lakukan hal yang sama seperti di bagian grup berikutnya ya. Pilih Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan kunci sesuai dengan tandanya. Dan di bagian tengahnya tambahkan kunci lagi. Lalu kalian geser ke bagian kunci yang berada di tandanya. Di sini besarkan fotonya menjadi 1150. Lalu kalian atur kurvanya secara bolak-balik seperti ini. Di bagian grup berikutnya kalian lakukan hal yang sama seperti di awal tadi ya guys ya. Kecuali foto yang di detik 15:06. Oke, di sini saya sudah melakukan hingga ke bagian grup yang terakhir ya guys ya. Jika sudah langsung kita pergi ke grup yang pertama. Kemudian tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma tambahkan kunci seperti tadi. Lalu kalian geser ke bagian kunci yang berada di tandanya. Di sini ubah exposure-nya menjadi 0,70. Silahkan geser ke bagian kunci yang berada di tandanya, kemudian ubah exposure-nya menjadi 0,70.
Lalu kalian buat kurvanya secara bolak-balik seperti tadi. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin cukup aktifkan mirrornya. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak ubah tune-nya menjadi 0,20. Kembali. Oke, silakan efeknya di sini salin. Lalu tempelkan ke semua foto berikutnya. Untuk foto yang di detik 15:06 tak perlu ditempelkan efek lagi, langsung saja geser ke foto berikutnya. Di sini tempelkan efeknya. Oke, langkah yang terakhir kita akan membuat transisinya. Silahkan pergi ke bagian grup yang pertama. Pilih Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3 dan kalian geser ke bagian kunci yang akhir. Di sini kecilkan fotonya menjadi 50 px. Kemudian atur posisinya dengan cara tap icon yang pertama. Tambahkan 2 kunci seperti ini. Di bagian kunci yang akhir geser fotonya ke pojok kiri atas ya guys ya. Lalu kalian buat kurvanya seperti ini. Kembali. Dan kalian geser ke grup berikutnya. Pilih Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di bagian kunci yang awal kecilkan fotonya menjadi 50 px. Dan kalian tap icon yang pertama, tambahkan 2 kunci seperti ini. Di bagian kunci yang awal, di sini geser fotonya ke pojok kanan bawah. Dan untuk kurvanya silahkan buat seperti ini. Kembali. Oke, silahkan geser ke bagian akhirnya. Pilih Move and Transform dan pilih icon yang nomor 3. Di bagian kunci yang akhir kecilkan ya, seperti ini, menjadi 50 px. Kemudian kita atur rotasinya, tap icon yang nomor 2, tambahkan 2 kunci. Di bagian kunci yang akhir naikkan menjadi 180. Dan jangan lupa dikasih kurva. Di bagian foto berikutnya kalian lakukan hal yang sama seperti di awal tadi ya guys ya. Tap icon yang nomor 3. Untuk kunci yang di awal kecilkan fotonya menjadi 50 px. Kemudian atur rotasinya sesuaikan dengan foto sebelumnya. Tap icon yang nomor 2. Tambahkan 2 kunci. Di bagian kunci yang awal yang tadi kalian naikkan, sekarang turunkan menjadi negatif 180. Dan jangan lupa buat kurvanya seperti ini ya guys ya. Oke, di sini kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti di awal tadi ya guys ya. Dan untuk posisinya terserah kalian mau diatur gimana. Oke, jika sudah di sini kalian tinggal simpan ya guys ya dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.